Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi tentang tombol-tombol yang ada di mesin Syntec. 1. Tombol Home. Fungsinya untuk mengembalikan tampilan dari mode aktual yang sedang aktif ke mode Reef-Point. 2. Tombol Offset atau Setting. Fungsinya untuk men-setting tool terhadap benda kerja. 3. Tombol CW. Fungsinya untuk memutar spindle searah jarum jam. Tombol Stop. Fungsinya untuk menghentikan putaran spindle. Tombol CCW. Fungsinya untuk memutar spindle berlawanan jarum jam. 4. Tombol Jog. Fungsinya untuk menampilkan layar monitor yang akan kembali ke mode jog atau dapat dioperasikan secara manual. 5. Tombol MPG. Fungsinya untuk menjalankan axis X atau axis Z dengan menggunakan handle. Biasanya digunakan saat setting tool. 6. Tombol Rapi Jog. Fungsinya untuk menggerakkan pada mode jog dengan kecepatan maksimum. 7. Sumbu X. Fungsinya untuk menggerakkan sumbu X atau vertikal. Sumbu Z. Fungsinya untuk menggerakkan sumbu Z atau horizontal. 8. MDI. MDI berfungsi menampilkan layar monitor yang akan menampilkan di mode MDI. 9. Mode. Berfungsi untuk menampilkan area mesin pada layar. 10. MDI Input. Berfungsi untuk memasukkan data setelah proses penyetingan benda kerja selesai. 11. Cycle Start. Fungsinya untuk memulai menjalankan program pada mode auto ataupun mode memasukkan di menu MDI. 13. Reset. Fungsinya untuk membatalkan suatu fungsi pada mesin pada saat berjalan auto maupun manual. 14. VAR. Fungsinya untuk mengaktifkan operasi pengendalian sumbu X dan Z secara manual. 15. Emergency Stop atau tombol darurat berfungsi untuk mematikan mesin dalam keadaan darurat karena terjadi sesuatu yang mungkin dapat membahayakan keselamatan operator, mesin maupun benda kerja. 16. Input key. Fungsinya untuk memasukkan data settingan, biasanya digunakan saat setting tool atau bisa juga untuk transfer file atau program dan PC ke kontrol. 17. Lamp. Fungsinya sebagai penerang. Pertama-tama, kita melakukan setting 0 terlebih dahulu pada sumbu X dan sumbu Z. Setelah itu, kita putarkan spindle. Klik tombol CW. Setelah spindle berputar, lalu kita setting 0 dengan melakukan pemakanan pada sumbu Z atau pemakanan phasing. Kita lakukan pemakanan phasing sampai habis, tipis saja, hanya untuk melakukan setting titik nolnya. Setelah itu, kita masukkan menggunakan Z0 titik lalu enter. Nanti keluar angkanya sendiri. Setelah itu, kita lakukan proses mengatur sumbu X. Kita sentuhkan di bagian diameternya. Jangan sampai makan sedikit tidak apa-apa. Untuk memajukan toolbox, kita menggunakan jog atau MPG. Untuk mengatur kecepatannya, kita gunakan tombol VAR. Itu sesuai keinginan. Jika pahatnya sudah mendekati benda kerja, kita kecilkan. Jika masih jauh, kita VAR-nya besarkan.
Setelah itu kita masukkan X-nya sesuai diameter awal benda kerja. Kalian sebelum itu menghitung. Nah, di sini kita sudah menghitung, yaitu 26,12. Lalu masukkan X 26,12, tidak perlu titik. Lalu enter. Setelah itu kita jauhkan pahatnya. Setelah itu kita masuk ke menu MDI atau MDA, lalu ke menu Mon, lalu kita klik MDI input. Nah, setelah itu kita cek apakah programnya sudah benar atau belum. Apabila sudah benar, kita klik OK, lalu cycle start. Dan jangan lupa tangan kita itu harus siap di tombol reset apabila nanti terjadi kesalahan. Pahatnya sampai memakan benda kerja, itu kita klik tombol reset. Nah, kenapa seperti itu? Kita hanya men-setting titik nolnya saja, jadi jangan sampai pahat itu memakan. Seperti ini contohnya. Nah, itu sudah pas dengan titik nol atau di ujung benda kerja. Apabila pahat kalian sudah terletak pada ujung benda kerja seperti itu, berarti kalian sukses melakukan setting titik nol pada mesin CNC.